untuk omset itu ya satu kotak, bahasanya sini satu kotak bisa mencapai 25 juta sampai 30 juta. Kalau modal itu petani tembakau itu nggak banyak kok. Yang penting modalnya semangat kita untuk bertani, perawatan itu sangat mudah menurut saya. Kalau petani kemungkinan banyak yang bisa lah kalau petani. Dulu ini memang masih sedikit yang bertanam tembakau, sekitar 7 orangan. Tahun ini meningkat sangat luar biasa. Mungkin di Cukup Dayu khususnya sini itu hampir 25 petani tembakau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Anwar, alamat Desa Senjang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Pekerjaan saya petani. Saat ini memang petani tembakau. Berawal dari tetangga sekitar, semenjak saya di Sendang sini khususnya, itu banyak tetangga yang menanam tembakau. Akhirnya saya penasaran ingin belajar terkait bagaimana cara menanam tembakau yang benar. Supaya tembakau kita bagus, dimulai dari pembibitan dulu. Kebetulan kami bibitnya dari mitra, jadi kalau petani itu sudah disediakan oleh kemitraan, tinggal kita untuk tabur dan perawatan bibit. Seperti yang ada di lahan, kita sering potong kuning rasanya itu, terus ketika ada penyakit ya kita semprot, ketika kekeringan ya kita siram, begitu. Berkaitan dengan bibit itu sangat penting bagi petani tembakau karena kualitas tembakau kita itu tergantung dengan bibit terutama yang saya alami itu. Kalau bibit bagus ya ditanam cukup mudah, sekali tancap ya insya Allah langsung hidup. Yang jelas terkait dengan perawatan tembakau ditanam di sawah lahan itu sebenarnya cukup mudah, dari mulai pengolahan lahan, terus tanam, terus juga perawatan itu sangat mudah menurut saya. Kalau petani kemungkinan banyak yang bisa lah kalau petani. Ini dari pemupukan itu mulai dari pertama setelah tanam dan pemupukan kedua usia 25 hari dan berikutnya umur yang ketiga kali umur 45 itu, dan setiap 1 minggu sekali kita rajin memberikan pupuk daun dan juga pupuk spray itu. Untuk pupuk khususnya tembakau itu kebanyakan petani sini itu memang belinya itu non subsidi. Jadi untuk di toko-toko dan di kios-kios masih banyak lah terkait pupuk tembakau. Proses panen itu usia 2 bulan kita petik, daun 7 atau 8 kemungkinan panen pertama itu. Setelah itu kita bawa pulang dan itu masih ada proses pengimbunan, bahasa Jawa ini diimbu dulu, setelah itu menguning baru bisa dirajang. Pengeringan kita masih menggunakan trik matahari ya, bukan pakai oven itu. Kalau tembakau tidak bisa terus di oven itu biasanya para petani sini 1 hari. Kalau cuaca bagus itu 1 hari bisa kering, kalau kadang sampai 2 hari, itu tergantung cuaca. Apabila curah hujan sangat tinggi itu kesulitan memang untuk jemur tembakau tersebut. Setelah pengeringan selesai, kami untuk proses penjualan, kebetulan kami ikut dengan kemitraan oleh PT Sadana. Jadi setelah tembakau kita kering, kita bawa ke gudang yang bertempat di Desa Karanglo Kidul, Kecamatan Jambon. Itu proses penjualannya di situ. Alhamdulillah semenjak adanya
PT Sadana itu banyak keuntungan bagi kami, khususnya petani tembakau. Kita bisa menanam berapapun kemampuan kita, ya, tergantung kemampuan kita sendiri, ya. Kalau kita tidak kemitraan, mungkin itu akan sulit menjual kita tembakau itu di mana. Harapan kami ya PT Sadana tetap berada di Ponorogo. Ketika ada PT Sadana di sini, petani khususnya petani tembakau sangat diuntungkan. Jadi petani tembakau Ponorogo khususnya tidak kesulitan untuk mencari pedagang tembakau. Kalau kendala kami di masa tanam itu memang sangat berat ya kalau petani tembakau itu. Kebetulan tahun ini, tahun 2025 ini kan memang curah hujan masih tinggi. Banyak petani yang mengeluhkan terkait ini kan sudah bulan 5 belum sebenarnya sudah masa tanam, banyak yang belum menanam tembakau, dan ini hampir bulan 6 para petani masih menunggu curah hujan agak reda, kemungkinan bisa dimulai tanam tembakau di 2025 ini. Dukungan pemerintah itu sangat penting sekali untuk petani tembakau. Sangat terbantu sekali terkait adanya alat-alat yang didistribusikan ke petani tembakau, khususnya kultivator, dan juga ada mesin jonder, dan juga ada mesin rajangan. Dan kemarin Bapak Bupati juga hadir di Sendang sini. Kemarin ada 5 desa yang dikumpulkan meninjau lokasi yang lokasinya saat ini belum bisa ditanami tembakau, dan sudah dijebol tanggulnya itu di Asemroyowo, di desa Tatung ini sudah diinstruksikan oleh Bapak Bupati dijebol. Mudah-mudahan tahun 2025 ini petani bisa segera tanam tembakau. Kalau modal itu petani tembakau itu nggak banyak kok. Yang penting modalnya semangat kita untuk bertani, dan untuk omset. Untuk omset itu ya 1 kotak, bahasanya sini 1 kotak itu bisa mencapai 25 juta sampai 30 juta. Dulu sini memang masih sedikit yang bertanam tembakau, sekitar 7 orangan, dan alhamdulillah saat ini semenjak saya juga ikut menanam, tahun ini meningkat sangat luar biasa. Mungkin di Cukuh Terdayu khususnya sini itu hampir 25 petani tembakau lebih. Jadi untuk petani pemula khususnya jangan takut untuk kita itu bertani, jangan gengsi lah bahasanya. Kita tetap semangat menanam, pasti nanti akan menemukan hasilnya.